Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga yang paling utama dalam keadaan masih di atas iman dan Islam. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali untuk sejenak beberapa waktu ke depan bersama-sama belajar agar perkara-perkara yang belum kita ketahui menjadi kita ketahui, dan perkara yang sudah kita ketahui semoga kita bersemangat untuk bisa mengamalkannya. Dan juga perkara-perkara yang sudah kita ilmui, kita ketahui dan sudah diamalkan, semoga dengan sebab hadirnya kita di majelis ilmu, kita diberikan keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kitab Syarhu Fadlil Islam, yaitu penjelasan tentang keutamaan agama Islam. Pertemuan yang lalu, 1 bulan yang lalu, kita sudah membahas bab tentang kewajiban masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jika kita sudah memilih Islam sebagai agama kita, maka jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung, dan tidak pilih-pilih. Semua ajaran Islam kita terima. Jika itu perintah kita laksanakan, jika itu larangan kita tinggalkan. Kita juga sudah membahas tentang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bukti bahwa kita ini masuk Islam secara keseluruhan. Karena ketika kita berakidah secara Islam, beribadah secara Islam, tapi berhukum tidak dengan hukum Islam, berarti belum menyeluruh. Dan kita juga sudah bahas bagaimana dengan kondisi kita di negeri ini yang mungkin sebagian dari hukum-hukum Islam tidak diterapkan. Selama kita komitmen menginginkan agar diterapkannya hukum Islam, dan kita tidak pernah menganggap bahwa hukum manusia lebih baik dari hukum Islam, maka keadaan ini adalah keadaan di mana kita tidak punya kemampuan untuk bisa melakukannya. Dan juga di sisi lain, hukum-hukum Islam yang lainnya seperti 5 rukun Islam semuanya bisa diterapkan, termasuk juga hukum waris, termasuk hukum nikah, dan lain-lainnya masih banyak yang bisa kita amalkan di sini. Maka mungkin nanti saatnya ketika dunia dipimpin oleh Imam Mahdi, maka keadilan akan ditegakkan, kemudian seluruh hukum Islam akan diterapkan, dan banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Dan jika sudah seperti itu, tandanya Allah membersihkan, mensucikan bumi ini. Sebagai tambahan, dalam riwayat Imam Ahmad
Beliau meriwayatkan sebuah kisah di mana di Baitul Mal ada gudang tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Jadi dari infak, sodako, zakat dikumpulkan di Baitul Mal. Ada salah satu kemasan kantong, karung begitu, yaitu karung gandum yang isinya gandum. Namun yang mengherankan adalah gandum yang kita tahu kurang lebih seperti padi ya Pak ukurannya ya. Tapi di kantong tersebut gandumnya sebesar kurma. Nah, ini berapa puluh kali lipatnya. Dan di karung itu tertulis gandum ini dipanen di saat pemerintah Islam berlaku adil dan orang-orangnya adalah orang-orang yang solih, yaitu dalam masa salah satu khalifah di khalifah Bani Umayyah. Artinya hasil panen dan bahkan kemakmuran itu berkaitan erat dengan keadaan manusianya. Ketika manusianya taat kepada Allah, banyak yang soleh, sampai hasil panennya seperti itu, maka nanti pun akan terjadi sekelompok orang makan buah delima, hanya satu buah dimakan orang banyak, dan kulitnya bisa dijadikan sebagai kanopi, sebagai tenda, saking besarnya. Dan itu di masa keadilan merata di muka bumi ini, ketika hukum Islam diterapkan dan Islam dipimpin oleh Imam Mahdi yang diperkuat dengan turunnya Nabi Isa. Nah, ini jadi pelajaran Bapak Ibu jamaah sekalian, kondisi manusia berpengaruh kepada barokah yang Allah berikan. Kalau banyak di antara manusia itu berdosa, berlumuran maksiat, mayoritas seperti itu, dan orang-orang baiknya tidak mau tahu, tidak peduli, menganggap bukan urusannya, maka disitulah bencana demi bencana datang silih berganti, kesulitan demi kesulitan tidak henti-hentinya. Kita mulai dari diri kita, berusaha menjadi pribadi yang baik dan soleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, kemudian kita sudah membahas tentang keadaan manusia pada hari kiamat, di mana ada sekelompok manusia yang berwajah putih bersinar. Yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nanti itu pada hari kiamat akan ada orang yang berwajah putih berseri-seri bersinar, dan ada orang yang wajahnya hitam legam. Dan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa orang-orang yang berwajah terang dan putih itu adalah ahlus sunnah, kata beliau. Sedangkan yang berwajah hitam adalah ahlul bid'ah, lawan dari ahlus sunnah. Ini sudah kita bahas Bapak Ibu. Kita masuk pada bab baru di halaman yang ke-82. Babu maja'a annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab tentang bahwasannya bid'ah itu lebih berat, lebih dahsyat keburukannya daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Ya. Jadi babnya membahas betapa besarnya dosa bid'ah melebihi dosa besar pada umumnya. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan belajar kembali karena pembahasan tentang bid'ah ini sudah jarang dibahas. Padahal ini bagian dari proyek besar pemberantasan TBC, takhayul bid'ah khurafat. Dan ini justru yang banyak terjadi di negeri ini. Selain dosa-dosa seperti zina, makan riba, minum minuman keras, homoseksual, yang tidak kalah hebatnya adalah dosa berupa kesyirikan, di mana juga sarana-sarana yang menuju kepada syirik, diantaranya takhayul, khurafat, dan juga bid'ah. Bid'ah ini bukan perkara ringan, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengulang-ulang dalam khutbah beliau, setelah memuji Allah, setelah bersolawat, setelah membaca 3 ayat tentang takwa, beliau selalu beliau mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah.
Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruk perkara. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, yaitu perkara-perkara baru, dan setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat di neraka. Tidak mungkin Rasulullah mengulang-ulang seperti itu kalau itu bukan perkara penting. Apalagi mencoba untuk membiaskan seolah-olah bid'ah itu nggak masalah. Dicari-carikan supaya ini nggak masalah. Padahal ini masalah besar. Bukankah para sahabat pernah menangis di waktu setelah sholat subuh mendengar petuah-petuah nasihat Rasulullah SAW dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah mengkisahkan, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Pernah suatu pagi setelah sholat subuh, Rasulullah menghadap para sahabat lalu memberikan nasihat. Dan dengan nasihat-nasihat itu bergetarlah hati para sahabat dan mereka semuanya menangis. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun muwaddi. Ya Rasulullah, kami merasakan ini adalah nasihat-nasihat terakhirmu, wahai Rasulullah. Kita bisa merasakan nasihat orang yang akan berpisah itu selamanya, itu beda. Ada penekanan-penekanan pesan-pesan penting. Ya Rasulullah, kami merasakan kayaknya ini nasihat terakhirmu. Maka berilah kami wasiat, berilah kami nasihat. Dan Rasulullah menasihatkan 4 perkara. Kalau kita mau pergi jauh, apalagi lama, mau berangkat ke Aceh jadi relawan 1 bulan, misalkan gitu, okay? Pasti saat berangkat akan berpesan kepada istri dan anak-anak, akan dipilih apa yang ingin disampaikan, pasti yang paling penting. Mungkin masalah sholat, lalu ibu, adik-adik, ya, selama ayah tidak ada, tolong sholatnya dijaga. Jangan lupa kalau malam pintu depan dikunci. Jangan lupa kalau ada masalah nanti bisa minta tolong siapa. Nah, biasanya hal-hal yang penting dipilih mana yang harus dipesan, ya, diberikan pesan. Maka ternyata yang dipilih oleh Rasulullah 4 hal, pesan-pesan yang sangat luar biasa dari Rasulullah adalah 4. Yang pertama, alaikum bitaqwallahi azza wa jalla. Wajib atas kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Ini adalah pesan yang selalu disampaikan para khotib, pesan yang selalu disampaikan para nabi dari yang awal sampai yang akhir, pesan takwa. Yang kedua, was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin walaupun yang memimpin adalah seorang budak yang hitam legam, budak Habasyah Ethiopia. Yang ketiga, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Yang ketiga, wahai para sahabat, siapapun di antara kalian yang hidup lebih lama akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak di tubuh kaum muslimin. Kalau sudah terjadi seperti itu, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Peganglah ia erat-erat, gigitlah ia dengan gigi geraham, jangan sampai dilepas. Nah, pesan keempat yang terakhir, kalau bukan masalah penting, tidak mungkin Rasulullah sampaikan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati, jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru, kalau perkara agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kulla dolalatin
finnar. Setiap kesesatan tempatnya di neraka. Lantas pada hari ini kebid'ahan semakin banyak sehingga bid'ah dianggap seperti sunnah. Ketika ada saudaranya yang dengan cinta mengingatkan itu bukan benci, bukan membuli, kasihan, ngeman, sayang, disampaikan panjenengan ini mengamalkan ini dengan dasar apa? Apakah Rasulullah dan para sahabatnya mengamalkan? Kalau panjenengan membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya, maka itu termasuk bid'ah yang dilarang. Nah, tapi rupanya pelaku-pelakunya menganggap bahwa kita ini memusuhi mereka. Akhirnya orang-orang yang berdakwah dalam menegakkan sunnah Nabi SAW dan memberantas bid'ah dimusuhi. Ya, dicap dengan berbagai macam cap, sehingga karena banyak yang dimusuhi, akhirnya dai-dai itu jarang bahas masalah bid'ah. Udah gak usah bahas-bahas bid'ah daripada gegeran. Dakwah itu nyari zona aman-aman saja, anteng. Ya, nanti kalau bahas bid'ah, kalau gak diundang lagi bagaimana? Nah, dan lain-lain. Ya Allah, ini masalah penting Bapak Ibu jamaah. Kita sampaikan dengan ilmu, kita sampaikan dengan sehalus mungkin, dengan penuh kasih sayang. Dasarnya adalah apa? Mengajak orang ke jalan yang lurus. Bukan karena emosi, bukan karena marah, bukan karena menghina, ya menghujat, tidak seperti itu caranya. Niat yang baik disertai dengan cara yang baik, itu saja masih tetap dimusuhi. Bagaimana kalau kita ini kasar? Ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, mengawalinya adalah dengan menyelamatkan diri kita dari bid'ah, dan caranya bagaimana? Kita harus benar-benar memahami hakikat bid'ah itu seperti apa, dan apa yang membuat kita rancu, membuat pikiran kita ini jadi ada syubhat. Benar nggak bid'ah? Bid'ah itu apa salah? Nah, hal seperti ini harus disingkap, harus dibuka tabirnya dengan ilmu supaya kita mantap bahwa bid'ah ya nggak boleh. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam bab ini penulis mengawali dengan mendefinisikan bid'ah dengan dua sisi, yaitu dari secara bahasa dan secara syar'i. Dalam pembahasan apapun, alangkah baiknya kita bahas dari dua sudut pandang, sisi bahasa dan sisi syariat. Kalau sisi syariat, artinya yang diinginkan syariat itu dengan kata tersebut apa sebenarnya? Karena kalau dari sisi bahasa itu hanya untuk membantu memahami saja, tapi tidak sampai mengena kepada sasaran. Kalau bahasa itu masih luas. Sering saya contohkan misalkan begini. Dalam hukum pernikahan, maka perceraian itu menjadi hak 100% para suami. Seorang istri menceraikan suaminya walaupun ribuan kali tidak dianggap, dan suami yang punya hak cerai. Dan anehnya yang berhak menceraikan itu suami, tapi di Indonesia kasus gugat cerai dari perempuan itu 80%. Dari 10 kasus perceraian, yang 8 itu istri yang gugat suami. Dan itu sudah saya tanyakan ke banyak titik beberapa KUA, rata-rata sama. Dari 5 kasus, yang 4 itu wanitanya yang gugat. Yang menceraikan dari suami itu cuma 1. Padahal yang berhak menceraikan adalah suami. Seandainya wanita diberi hak menceraikan, kayaknya 100% yang menceraikan wanita. Titik-titik pegatan gitu ya. Tidak ada hak aja, tapi ada hak namanya khulu. Nah, kita coba memahami. Ketika ada yang bertanya, khulu itu apa? Kita jelaskan secara bahasa. Khulu artinya dari kata khola'a, artinya melepaskan. Nah, lalu khulu yang dimaksud oleh Islam dalam syariat itu apa? Yang diinginkan dengan kata khulu itu. Karena kalau menggunakan sisi bahasa, melepaskan itu kan luas, Pak. Melepaskan baju tak? Melepaskan jabatan, melepas apalagi Pak? Kepergian, ya.
Dan melepas yang lainnya, melepas sandal, melepas kopea dan lain-lain, itu namanya melepas. Kalau dipahami dari sisi bahasa, tidak akan kena. Pasti kita bingung maksudnya apa, melepas apa. Maka disitulah ada istilah atau definisi secara istilah, secara syar'i. Yang diinginkan syariat itu apa dengan kata khulu? Maka khulu itu adalah gugatan cerai oleh seorang istri ke pengadilan, agar pengadilan memanggil suaminya dan suaminya agar menceraikan istrinya, atau pengadilan yang merusak pernikahannya. Ada dua pilihan. Bisa pilihan ya suaminya diminta oleh pengadilan, kamu harus menceraikan setelah adanya bukti-bukti memang layak untuk dipisahkan. Suami yang mengucapkan ikrar talak di depan pengadilan, dan istri harus mengembalikan mas kawin. Tetapi yang paling banyak sekarang tidak perlu nunggu suaminya mengatakan cerai, langsung dirusak pernikahan itu dengan diceraikan oleh pengadilan. Yang banyak seperti itu, dengan menggunakan jasa pengacara, kemudian dengan laporan palsu, mudah sekarang selesai masalah. Karena pengadilan agama tidak akan melihat mana yang benar, mana yang salah. Yang penting ini bisa bersatu lagi atau tidak. Walaupun 100% yang laki-lakinya benar, tapi kalau nggak mau disatukan lagi, biasanya pengadilan udah dipisahkan, kecuali laki-lakinya naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Biasanya ada pengecekan kembali. Nah ini Bapak Ibu jamaah sekalian, khulu melepaskan ini masih luas pengertiannya, melepaskan apa saja. Tapi yang dimaksud khulu dalam Islam adalah gugat cerai dari pihak istri ke pengadilan untuk agar suaminya menceraikan dia atau supaya keduanya berpisah gitu. Nah begitu pula bid'ah dari pandangan sisi bahasa bagaimana. Terus yang diinginkan syariat itu apa bid'ah itu sebenarnya? Ketika orang ini tidak memahami perbedaan sisi bahasa dan sisi syariat, sisi istilah, akhirnya salah kaprah. Ketika kita jelaskan, Mas, jenengan sholat apa? Oh, sholat rebo wekasan loh. Niku sholat nopo, jumlahnya berapa, kapan dilakukan? Itu ada pakemnya. Dilakukan di rebo malam, apa malam rebo itu ya? Di rebo terakhir di bulan Safar kalau nggak salah ya, khusus gitu. Pokoknya waktunya khusus, sholatnya khusus, ada bacaan, setelah sholatnya khusus ada ritualnya khusus. Nah, ketika dikatakan Mas sampean melakukannya ini ada dalilnya enggak? Nah, maka dia mengatakan, loh emangnya kenapa? Ya ini kan perkara baru. Loh kalau perkara baru nggak boleh Mas, sampean haji numpak pesawat itu ya nggak oleh, kudu numpak unta. Kan sampean bid'ah juga itu. Ustadz jenengan ceramahnya pakai pengeras, di zaman Nabi nggak ada pengeras, itu juga bid'ah. Nah ini orang kurang paham bid'ahnya dari sisi bahasa, sesuatu yang baru. Tapi yang diinginkan Nabi itu ada apa itu? Nah kita akan bahas Bapak Ibu. Al bid'atu lugotan, bid'ah itu secara bahasa hiya asyai'ul muhdatsu ala ghairi mithalin sabiqin. Nah, secara bahasa, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya sama sekali. Sesuatu yang baru dan tidak ada sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah itu kalau secara bahasa Allah juga melakukan bid'ah. Ini kalau orang ini ngeyel loh, sampean ngelarang-larang bid'ah, Allah loh melakukan bid'ah. Apa bid'ahnya? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 117, Badi'us samawati wal ard. Badi Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, karena dulunya langit dan bumi itu nggak ada, dan bumi dan langit Allah ciptakan itu benar-benar baru. Allah tidak pernah copy paste menduplikat ya langit dan bumi kepada penciptaan sebelumnya. Benar-benar langit dan bumi ini sesuatu yang baru, dulunya nggak ada. Maka di situ dikatakan badi, Allah disebutkan sebagai badi, ya membuat bid'ah, perkara baru. Kenapa? Karena sebelumnya tidak pernah ada.
Maka Allah menciptakan langit dan bumi itu adalah perkara baru. Ini dari sisi bahasa disebut badi'us samawat. Ai annallaha jalla wa ala khalaqas samawati wal arda wa aujadahuma min adamin. Fal bid'atu hiya syai'ul muhdatsu hadza fil lughah. Bahwasanya Allah azza wa jalla telah menciptakan langit dan bumi dan mendapati keduanya dulunya itu tidak ada. Jadi Allah nggak pernah istilahnya meniru penciptaan langit dan bumi dengan penciptaan sebelumnya. Sebelumnya benar-benar tidak ada. Nah, ini secara bahasa bid'ah itu sesuatu yang baru, belum ada sebelumnya, begitu ya. Nah, ini dari sisi bahasa, sesuatu yang baru. Makanya kalau bid'ah ditinjau dari sisi bahasa luas maknanya. Pokoknya semua yang baru itu bid'ah. Apapun yang baru yang dulunya nggak pernah ada, itu namanya bid'ah. Kalau dari sisi tinjauan bahasa. Kalau seperti itu, tidak akan mengena apa yang dilarang Rasulullah, bid'ah, jangan bid'ah, jauhi bid'ah. Masa semua perkara baru jangan dilakukan? Nah, kalau ditinjau dari sisi bahasa, maka luas, belum mengena. Maka kita akan pelajari bagaimana definisi bid'ah secara syar'i, secara istilah. Wa ammal bid'atu fis syar'i fahiya ihdatsu syai'in fid dini laisa lahu aslun min kitabillahi wala min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ka ihdatsi ibadatin laisa laha aslun li annal ibadati tauqifiyah fala budda laha min dalilin min kitabillahi was sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma laisa alaihi dalilun fa innahu bid'atun mazmumatun mardudatun li annallaha akmala hadzal dina qala ta'ala al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Bid'ah secara syariat yang diinginkan oleh syariat itu, makna bid'ah itu adalah ya perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi SAW. Perkara baru dalam urusan agama, bukan secara umum. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita perhatikan hadis Nabi tentang bid'ah, salah satunya hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia ditolak, tidak diterima. Dari hadis ini, sesuatu disebut bid'ah kalau memenuhi 3 kriteria. Nah, kalau kurang dari 3 belum disebut bid'ah. Beda dengan sisi bahasa. Kalau sisi bahasa luas. Kriteria pertama disebut bid'ah adalah sebagaimana hadisnya, man ahdatsa. Siapa yang membuat perkara baru? Yang pertama, bid'ah itu kriterianya perkara baru. Kalau berhenti di situ baru satu, maka berarti semua yang baru itu bid'ah. Istri baru, sampai melakukan bid'ah, istrinya baru. Karena dulu nggak ada istri ini, ada semuanya yang baru. Nah, belum selesai. Ada kalimat man ahdatsa, siapa yang membuat perkara baru fi amrina, dalam urusan kami. Urusan kami adalah agama, urusan agama. Nah, urusan agama ditambah lagi kriteria yang ketiga ya, ma laisa minhu, yang tidak ada perintahnya, tidak ada dalilnya. Jadi pertama perkara baru, dan itu perkara barunya dalam urusan agama, nggak ada dalilnya. Atau ada dalilnya secara umum tapi dikhususkan. Maksudnya ada dalilnya memang umum tapi dia bikin sendiri yang lebih khusus. Misalkan begini, ada orang, saya itu mengamalkan zikir, baca Allahu Akbar sehari 100.000 kali ya. Ketika kita tanya, loh dalilnya apa mas, sampean kok zikir 100.000 kali dalam sehari?
Loh kan Allah telah berfirman, ini dalil mas, sampean pingin dalil tak dalili. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Oh, jelas ada dalilnya. Kenapa? Salahnya di mana saya? Oke, baik. Dalilnya memang perintahnya adalah zikirlah yang banyak. Lah yang netapkan 100.000 panjenengan apa Nabi? Ya kan, yang penting akeh. Nah, akeh itu kan nggak disebutkan di situ berapa kali. Kalau sudah disebutkan angka, di situ berarti ada aturan, ada pakem. Dari situlah yang bikin pakemnya siapa? Kenapa Rasulullah mengajarkan zikir setelah sholat baca subhanallah subhanallah 33, kemudian alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, atau Allahu akbarnya 34? Apakah kita boleh merubahnya? Yang penting juga baca subhanallah dan juga alhamdulillah Allahu akbar tak ganti koyane telu-telu kok cek nanggungnya ya. Tak ganti ya 330. Nah, zikirnya bagus, diperintahkan, sifatnya umum, tapi ketika orang itu mengkhususkan aturannya, bisa jadi aturan itu hitungannya, bisa jadi waktunya, tempatnya. Coba, sholat sunnah mutlak itu boleh apa tidak Pak? Kita habis wudhu sholat pokoknya 2 rakaat, selama itu bukan waktu yang dilarang, kan boleh. Sebagaimana hadisnya adalah Bilal bin Rabah, kata Rasulullah, wahai Bilal, saya mendengar suara sandalmu di surga loh. Bukan sandalnya saja yang jalan, itu ada orangnya, ya Bilalnya itu. Maksudnya engkau ini akan menjadi ahli surga. Amalan apa yang sudah kamu lakukan? Ya Rasulullah, saya ini setiap selesai wudhu sholat 2 rakaat. Ini sebagian ulama memberi namanya sholat sunnah mutlak, artinya tidak terikat kapanpun ya. Kemudian ada yang menamakannya sholat sunnah wudhu, setelah wudhu sholat, ya pasti kalau itu ya. Intinya sholat ini mutlak, kapanpun selama bukan waktu yang dilarang sholat, kita wudhu sholat 2 rakaat boleh. Nah, tapi bagaimana kalau ada orang sholat benar 2 rakaat, jumlahnya sama, tapi dia menetapkan waktunya, saya mau sholat sunnah pokoknya harus hari Selasa kedua, apalagi ditentukan jamnya, ditentukan tempatnya. Ini sudah membuat satu aturan. Yang salah bukan masalah sholat sunnahnya, tapi mengkhususkan. Nah, di sini jadi kita pahami bahwa bid'ah itu secara syariat perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya. Kalaupun ada dalil umum, ya kita gunakan yang umum saja. Kita mau zikir sebanyak-banyaknya seharian nggak dihitung, subhanallah 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 terus, terserah, bebas. Tapi kalau menetapkan hitungan berarti harus mengikuti Rasulullah. Kalau memang setiap orang bebas bikin hitungan lah, kenapa, apa gunanya Rasulullah mengatakan siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan? Kenapa Rasulullah menetapkan? Seandainya setiap orang boleh menetapkan sendiri, itulah aturan agama Rasulullah yang menetapkan sesuatu yang khusus. Nah, kalau kita zikirnya tidak ditetapkan hitungannya, tempatnya, waktunya, silakan sebanyak-banyaknya. Sambil bekerja pun bisa, nggih. Bapak-bapak yang nyangkul subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Yang goes ya Pak Win ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Sampai Malang gitu, Pak. Goesnya itu baca tasbih sampai Malang gitu. Orang bikin bakso, subhanallah, 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 subhanallah. Enggak dihitung, bebas, terserah bebas. Ya. Mau jahit Pak Teguh subhanallah subhanallah subhanallah, silakan bebas, sambil bekerja pun boleh. Tapi ketika itu menetapkan, nah disitulah butuh dalil siapa yang menetapkan itu. Nah, jadi banyak sekali perkara-perkara bid'ah yang sebenarnya mereka menggunakan dalil juga, bukan tidak ada dalil sama sekali. Ya. Kalau yang nggak ada dalilnya juga ada, benar-benar nggak ada dalilnya, ada itu.
Tapi juga ada yang menggunakan dalil umum lalu dihususkan waktunya, tempatnya, tata caranya, yang mana kalau itu menyimpang dianggap salah. Misalkan pingin doa dan zikir baca Quran ditetapkan harinya 1 sampai 7, 40, itu kira-kira kalau dirubah mulai besok tak ganti hari ke-8 sampai 15 ya apa ya? Ngundang tetangga-tetangga. Nanti diumumkan, "Pak, saya pengen ngerubah ini. Terus bacaannya saya pengen ganti." Rame enggak kira-kira itu? Rame. Ini model apa ini? Nah, berarti ada aturan di situ. Bacaan Qur'annya bagus, berpahala besar. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Zikirnya bagus, doanya bagus. Nah, pertanyaannya adalah menetapkan jumlahnya, jenis bacaannya, waktunya. Ini siapa yang menetapkannya? Apakah Rasulullah atau orang lain? Nah, ini Pak. Jadi disebut sebuah amalan itu bid'ah kalau memenuhi kriteria. Yang pertama, perkara baru. Ini belum cukup. Yang kedua, dalam urusan agama. Yang ketiga, tidak ada dalilnya. Kalaupun ada dalilnya, sifatnya umum, harus dipakai umum, jangan dikhususkan sendiri. Kita tidak punya wewenang mengkhususkan sesuatu yang umum. Baik. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah sudah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Pada hari ini, nah pada saat itu sedang haji wukuf Rasulullah. Haji wada, sedang wukuf pada peristiwa haji wada. Haji terakhir yang diikuti Rasulullah SAW. Ketika kaum muslimin yang dihadiri waktu itu kurang lebih jumlahnya 100.000 sahabat dari kalangan laki-laki. Yang perempuan tidak disebutkan berapa, wallahu alam. Berkirakan yang hadir sahabat Nabi adalah 100.000. Kita mikirnya yang hafal cuma Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apalagi Pak? Padahal jumlah sahabat namanya banyak. Ya sebagainya tidak dikenal memang ya. Maka pada saat itu turunlah ayat terakhir yang merupakan penegasan dari Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna. Tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Ya, sudah sempurna. Maka apa yang pada hari itu adalah agama, harusnya hari ini sama agamanya dengan hari itu. Kan sebenarnya gampang Bapak Ibu, cara beragama itu kita beragama sebagaimana keadaan agama Rasulullah dan para sahabat pada saat ayat itu turun. Gimana modelnya? Bagaimana akidahnya Rasulullah, bagaimana ibadahnya, bagaimana muamalahnya, bagaimana akhlaknya. Kalau ada perkara-perkara baru, itu hanyalah urusan dunia, silakan. Urusan-urusan media, support, fasilitas ibadah, itu tidak ada kaitannya dengan aturan ibadahnya. Azan yang dianjurkan Rasulullah adalah sekeras-kerasnya. Karena Rasulullah menyatakan sesungguhnya ketika seseorang azan, maka seluruh makhluk Allah, benda-benda yang basah maupun yang kering, akan memintakan ampunan bagi orang yang azan. Ya. Dan semakin luas jangkauannya, semakin banyak makhluk Allah yang memintakan ampunan. Maka keraskanlah ketika azan. Perintahnya adalah keraskan. Aturan azannya ada, bacaannya ada, waktunya ada. Kemudian sunnahnya apa? Dikeraskan. Nah, berhubung ditemukan pengeras suara, dipakailah pengeras suara. Tidak merubah aturan azannya. Karena sesuai dengan perintah Rasulullah dikeraskan. Berarti jangkauannya lebih luas lagi. Begitu. Nah ini banyak orang salah paham, wah kalau memang bid'ah itu nggak boleh, berarti adzan nggak boleh pakai pengeras suara. Kalau memang bid'ah itu nggak boleh, ya perang itu jangan pakai tank sama roket ya, pakai pedang kayak Nabi begitu. Nah ini salah paham. Ini tidak ada kaitannya dengan ritualnya ya, ini kaitannya dengan fasilitas, dengan alat, tidak masalah. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, agama Islam ini sudah jelas Allah nyatakan pada hari itu 15 abad yang lalu sudah sempurna. Maka hari ini yang disebut agama adalah harus sama persis sebagaimana hari di mana ayat ini turun.
Tugas kita adalah belajar, Bapak Ibu jamaah sekalian, menggali lebih jauh, lebih dalam bagaimana sebenarnya cara beragamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu diikuti oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun masih ada orang yang masih bingung, ini katanya sunnah, yang ini mengatakan bid'ah, maka keluar dari perselisihan itu dengan meninggalkannya lebih aman. Jadi dalam kasus-kasus yang mungkin ada orang yang mungkin masih agak awam, beda kalau ilmunya sudah mantap. Ini mantap, memang nggak boleh, ini sunnah, ini bid'ah nggak mau. Tapi ada orang yang masih mungkin ya masih tengah-tengah, ini bid'ah apa sunnah ya, saya masih mencari tahu. Maka meninggalkannya adalah lebih aman. Kecuali kalau itu perkara wajib, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan tidak. Nah ini memang harus dipilih. Ketika tidak dilakukan, takutnya yang benar yang mengatakan wajib, dosa saya. Tapi kalau satu ini mengatakan sunnah, yang ini bid'ah, nah kalau ditinggalkan lebih aman. Kalau dilakukan ada dua kemungkinan, bisa jadi ini sebenarnya sunnah, ternyata bid'ah. Nah tapi kalau ditinggalkan kan tidak berdosa. Tapi jarang orang itu memilih seperti itu, kan tetap ngeyel, pokoknya menurutku benar. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita naik motor kemudian lupa ndak bawa SIM dan STNK-nya tertinggal, ya, mau ke alun-alun, ya, kemudian di Suko ketemu temannya, mas berhenti mas, sampean mau kemana? Mau ke alun-alun. Lewat mana? Lewat Brawijaya. Hati-hati loh, nang depannya Masjid Al Hidayah kon operasi polisi. Waduh, nggak bawa SIM dan STNK-nya mesti ketangkep dan ditilang. Tapi bener nggak ya? Terus coba jalan lagi, nyampe perempatan Suko dicegat temannya, nggak ono kok. Nah, yang satu mengatakan ada, yang satu mengatakan tidak ada. Amannya tidak lewat situ, atau pulang dulu ngambil surat. Ya. Karena kalau ternyata yang benar yang pertama ketangkep, kalau benar yang kedua aman. Tapi kita tidak tahu. Ini bagi yang mungkin masih bingung ini yang benar yang mana. Tapi bagi kita jangan seperti itu. Kita harus yakin, oh ini ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, lakukan. Oh ini nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, Rasulullah tidak melakukan, dan kita sudah mempelajarinya, Rasulullah tidak melakukan. Daripada rame-rame, udah tinggalkan saja, lebih aman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perkara ini bukan perkara yang ringan tapi sangat berat. Kita lanjutkan sedikit lagi. Hadis yang tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada dasarnya, maka tertolak. Maka penjelasannya, waman ahdatsa fi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membuat perkara baru dalam urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au amila amalan laisa alaihi amru rasul fa innahu la yuqbalu indallah wa huwa mardudun ala sahibihi. Dan siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada ajarannya, tidak ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan diterima di sisi Allah dan dia tertolak. Salah satu senjata bagi pelaku yang biasa melakukan bid'ah itu, ketika kita katakan, Bapak ini melakukan ibadah ini ada dalilnya nggak, ada perintahnya nggak? Coba saya ingin tahu, kalau ada perintahnya, demi Allah saya akan mengamalkannya. Tapi saya ingin tahu, ada nggak perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya kan nggak ada perintah, tapi juga nggak ada larangannya loh. Siapa sampai tunjukkan larangannya, ada nggak? Gimana jawabannya Pak? Oh iya, nggak ada perintahnya tapi nggak ada larangannya. Nah ini seringkali digunakan senjata ini dengan mengatakan, kalau sampean mengatakan tidak ada perintahnya, tapi saya ingin tahu ada larangannya nggak kalau saya melakukan? Rasulullah melarangnya tidak dilarang satu persatu, namanya juga belum terjadi. Justru itu menunjukkan perkara baru, karena di zaman Nabi nggak ada. Kalau di zaman Nabi ada, Rasulullah akan melarang, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Karena belum ada, Rasulullah melarangnya secara global. Kita balik, Pak, justru karena di zaman Nabi nggak ada, nah, maka Rasulullah nggak nyebutkan larangannya satu persatu. Kemudian kita balik,
Rasulullah memerintahkan kita sholat subuh 2 rakaat, betul? Betul. Ada nggak larangannya? Dilarang sholat subuh 3 rakaat. Sampai jawab. Coba, saya mau sholat subuh 3 rakaat, ada nggak larangannya? Hadisnya berbunyi, jangan sholat subuh 3 rakaat, ada nggak? Kita balik saja, Pak. Jadi larangan bid'ah itu bukan satu persatu, karena memang belum terjadi di zaman Nabi, belum ada. Maka Rasulullah melarangnya secara umum tadi. Siapa yang beramal yang tidak ada perintahnya, maka dia tertolak. Nabi yang mengatakan demikian. Atau tadi, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa lahu minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama tidak ada dalilnya, maka dia tertolak. Ya. Jadi larangan itu ya sifatnya umum, pokoknya semua perkara baru yang berkaitan dengan masalah agama yang tidak ada dalilnya, bukan disebutkan satu persatu. Nah, jadi prinsipnya Bapak Ibu jamaah sekalian, rumusnya dalam masalah ibadah, al aslu fil ibadati at-tahrim. Asal dari ibadah itu haram sampai ada perintah. Jadi kita tidak berani mengamalkan ibadah kalau nggak ada dalilnya. Jangan dipakai dalil makanan. Al aslu fil asya al ibahah, segala sesuatu boleh. Wah, kalau agama seperti itu Pak, pokoknya setiap orang boleh ngarang ibadah. Betapa rusaknya agama ini. Setiap orang punya kreativitas tinggi. Dan ini yang terjadi Pak, semakin kreatif tapi sesat gitu ya. Kreatif nambah lagi terus. Semakin banyak kebid'ahan, maka sunnah-sunnah Nabi semakin terkikis dan semakin mati. Dan ketika ada orang yang memunculkan sunnah Nabi, dianggap asing, nggak biasa. Justru akhirnya yang melakukan bid'ah dianggap mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana kalau sudah disampaikan masih ngeyel? Ya sudah, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah dan semoga kita diberikan keistiqomahan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulan maka kita belajar agama ini sederhana, agama itu mudah. Kita hanya perlu mencari tahu bagaimana cara beragamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita copy paste atau menduplikat cara beragamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita pun mungkin masih banyak kekurangan untuk meniru, mengamalkan apa yang ada dalam agama ini. Yang sudah jelas dalilnya saja kita masih banyak belum bisa melakukan. Kenapa kita harus repot-repot dengan sesuatu yang tidak diajarkan? Minimal sesuatu yang masih rame daripada yang diributkan. Yang sudah jelas saja dulu. Yang sudah jelas saja masih banyak yang belum bisa kita amalkan. Coba kita sehari semalam zikir itu sangat banyak Bapak Ibu. Mulai dari bangun tidur sudah ada zikir, sampai mau tidur ada zikirnya. Sedangkan banyak hari ini orang yang mengarang zikir-zikir yang tidak jelas dalilnya, yang jelas dalilnya dia tidak mengamalkan. Puasa sunnah itu subhanallah banyak, luar biasa Pak. Terus terang saya pribadi belum bisa mengamalkan puasa-puasa sunnah itu, banyak sekali. Walaupun pernah, kadang putus tengah jalan. Lalu mengapa harus mencari puasa-puasa yang tidak ada dalilnya? Banyak. Nah, maka kita belajar agama ini mudah saja, simpel saja. Kita mencari tahu apa yang diamalkan Rasulullah SAW, kita ikuti. Apa yang tidak boleh amalkan, tidak perlu kita amalkan. Rasulullah sudah menyampaikan semuanya, tidak ada yang terlewat. Jangan kita menganggap koyo aneh Rasulullah ini kelewat gitu. Karena ini api kok gak ono ya. Nah, seolah-olah begitu Pak. Secara tidak langsung, oh berarti Rasulullah itu bisa jadi ya, walaupun tidak langsung menganggap Rasulullah tidak menyampaikan semuanya. Kalau ini baik, kenapa nggak disampaikan? Kenapa nggak diamalkan? Siapa yang paling hebat ketakwaannya dibandingkan Rasulullah? Nah, kalau Rasulullah tidak mengamalkan, lalu kita sok tahu, sok pinter melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Betapa berat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah pilihkan kita agama yang simpel, yang mudah, jangan kita persulit dengan tambahan-tambahan atau adanya editing dalam agama ini. Mudah-mudahan kita diberikan keteguhan dan keistiqomahan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita dilindungi dari perkara-perkara baru dalam urusan agama ini yang tidak ada dalilnya, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.